Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hofsa91. Pada tutorial kali ini adalah part kedua pembuatan dompet genggam yang akan saya praktekkan di sini. Jadi langsung saja. Di sini saya akan mempraktekkan atau memperlihatkan bagaimana cara menjahit susunan-susunan yang sudah kita pelajari kemarin. Ini adalah yang pertama, susunan untuk anyaman yang model zigzag dan juga anyaman segitiga. Jadi kita akan jahit dahulu dengan cara membuat kuncian pada lubang pengikat. Ini adalah lubang yang akan kita jadikan kuncian. Jadi di sini nanti benang dimasukkan dari bawah lalu ke atas, lalu disatukan seperti ini. Lalu kita akan jahit. Di sini kita kunci dulu ya dengan mengikat dengan ikatan tali mati sehingga dia akan kencang. Karena nanti akan menjadi patokan awal pada saat proses menjahit semua susunan-susunan anyaman. Diikat 2 kali atau 3 kali agar kualitas benang kencang dan tidak putus. Jika sudah, lalu kita akan bersiap untuk menjahit ke dalam seperti ini. Jadi susunannya kita masukkan ya, untuk yang tadi ini kita masukkan lewat sini jarumnya dahulu, lalu nanti akan menyusul susunan yang sudah diikat tadi ke dalam ya. Jadi seperti ini ya memasangnya. Motifnya tertata dengan rapi. Di sini kita tarik pelan-pelan lalu kita masukkan kepada atau ke dalam sela-sela bagian yang sudah saya tunjukkan di situ ya, bagian itu, sehingga nanti dia akan tertarik dengan kencang. Jadi ikatan atas dan juga bawah dia menyatu. Jika sudah di posisi ini, lalu kita bersiap untuk menjahit susunan kedua ya. Jadi susunan pertama akan kita jahit atau kita satukan dengan susunan kedua. Motif disesuaikan agar sama antara bagian atas dan juga bagian bawah. Seperti ini ya, jadi disatukan terlebih dahulu. Urutannya juga harus sama. Ya, seperti ini. Lalu kita akan jahit. Diperhatikan proses menjahitnya di sini. Jadi pertama kali yang akan kita lakukan adalah memasukkan jarum kepada atau ke dalam sela-sela bagian ini. Jadi dari bawah dahulu, lalu ditarik, dimasukkan ke bagian atas seperti ini. Dikaitkan pada sela-sela bagian atas atau bagian yang atas sehingga nanti dia menyatu. Yang menjadi patokan di situ untuk bungkus kapal api adalah untuk garisnya di situ sudah terlihat untuk garis yang berwarna keemasan. Jadi di situ dijadikan saja patokan anyaman pada saat proses menjahit. Zigzagnya itu patokannya pada garis yang berwarna kuning keemasan. Jadi dia miring ke bawah, miring ke atas, miring ke bawah, miring ke atas, dan berlaku seperti itu seterusnya sampai memutar dan kembali pada titik awal. Jika sudah, lalu kita bersiap untuk memasang susunan ketiga. Prosesnya atau caranya masih sama seperti pada saat tadi menganyam untuk susunan kedua. Jadi
menganyam zigzagnya masih sama, memasukkan pada sela-sela, dan yang menjadi patokan di situ adalah untuk garis yang berwarna kuning keemasan ya. Jadi itu patokannya. Jadi masukkan saja pada sela-sela itu atau sela-sela tersebut, sehingga antara dua susunan anyaman itu akan menyatu dengan rapi. Lakukan penjahitan seperti ini, memutar sama seperti tadi sampai nanti akan bertemu pada jahitan awal. Lalu dimasukkan ke bawah benangnya sehingga nanti akan bisa digunakan untuk menjahit kembali untuk susunan yang terakhir, yaitu yang keempat. Jadi ini dijahit lagi sampai susunan keempat ya. Ini dia hasilnya. Jadi keempatnya sudah dijahit semua, sudah tersusun semua dengan motif yang sama dan juga rapi. Dan hasil akhir dari benang diusahakan pada posisi di pojok berikut. Bisa di pojok kanan maupun kiri, tetapi untuk kali ini saya lebih mudah mengawalinya dari pojok kanan. Lalu kita bersiap untuk menjahit bagian bawah. Jadi kita buat dulu penjahitan berbentuk segitiga seperti ini. Diperhatikan baik-baik ya untuk memasukkan benangnya. Jadi ini kita ikat dulu atau kita rekatkan atau kita satukan antara ketiga ujung-ujung dari lipatan tersebut. Sehingga pojokannya nanti akan terbentuk segitiga. Ya, jadi seperti ini ya susunan menjahitnya. Dari samping dahulu, lalu kita masukkan seperti ini, sehingga nanti akan menyatu seperti ini. Pelan-pelan saja, harus sabar ya. Lalu dimasukkan kembali pada susunan ini, lalu akan direkatkan kembali pada lipatan yang di sebelahnya, sehingga antara ketiga lipatan tersebut akan menyatu sehingga terjadi pojokan baru di situ. Seperti ini ya. Ya, seperti inilah pojokan dompet yang terbentuk. Jadi terbentuk seperti ini ya nantinya. Lalu nanti kita akan bersiap untuk memasang anyaman tunggal, di mana untuk menutupi bagian yang tengah. Ini dia anyaman tunggalnya. Ini adalah anyaman tunggal versi saya. Seperti ini. Dengan saya sesuaikan sesuai dengan motif yang mendominasi di situ. Bagiannya yang menurut saya pas atau posisinya seperti ini ya. Anda bisa menyesuaikan dengan selera Anda. Tetapi yang saya contohkan di sini modelnya seperti ini. Cara untuk menjahit anyaman tunggal yang pertama ini nanti akan dijadikan patokan untuk menganyam anyaman tunggal berikutnya. Jadi pertama yang akan kita ikat di sini adalah bagian sela-sela ini. Jangan sampai menembus dari bungkus kopinya ya. Jadi harus melewati sela-sela karena untuk menghindari terjadinya robek pada bungkus. Kita pasang dengan hati-hati dan juga sabar.
Ya, seperti ini ya. Jika ingin dimasukkan kembali agar lebih kencang juga bisa. Jadi untuk dimasukkan kembali. Nah, ini beberapa anyaman yang sudah saya pasang. Tetapi jika masih bingung bagaimana prosesnya untuk anyaman tunggal yang saya pasang di tengah, ini saya ulangi lagi ya stepnya. Jika tadi anyaman tunggal yang sudah saya pasang itu yang di bagian awal itu tadi prosesnya seperti itu, untuk bagian yang tengah ini bisa seperti ini caranya. Tergantung bagaimana cara Anda untuk menjahitnya, yang penting anyaman tunggal tersebut terpasang dengan rapih dan kencang. Ini cara menjahit ala saya seperti ini. Jadi anyaman tunggalnya untuk yang bagian tengah ini ya. Seperti ini cara memasangnya. Jadi pada intinya kita hanya memasukkan jarum pada sela-sela lipatan di sampingnya. Tetapi jangan sampai menembus dari bungkus kopi tersebut karena akan terjadi robek atau nanti akan rusak. Ini dia hasilnya, sudah jadi kan? Tinggal merapikan saja agar susunannya sama semua. Nah, ini untuk yang terakhir. Nah, itu benangnya memang sengaja saya sambung sehingga mungkin di situ terlihat kurang rapi ya. Tapi nanti dia akan masuk ke dalam sehingga tidak terlihat. Ini adalah kuncian akhir yang akan saya perlihatkan seperti ini. Jadi untuk mengunci kuncian akhir, ini caranya seperti ini. Yang penting menyatukan antara ketiga anyaman tersebut. Seperti proses pada awal tadi, pada saat pembuatan pojok sebenarnya masih sama. Cuma ini agar terlihat lebih jelas lagi. Prosesnya seperti ini. Iya, ini dia hasilnya, sudah kencang dan
tertata rapi semuanya ya, dan motifnya sama. Lalu untuk tahapan berikutnya, benangnya yang tadi ini masih panjang ya. Kita akan pasang benang tersebut sampai pada posisi atas, karena nanti kita akan melakukan proses menjahit berikutnya untuk menjahit penutup segitiganya. Jadi kita tata dahulu benangnya melalui bagian samping di sini sampai nanti si benang berada pada posisi yang sudah saya tentukan di situ, yaitu di situ ya posisinya ya. Nanti akan kita lakukan menjahit untuk penjahitan penutup. Ini dia tutupnya yang akan kita jahit. Ini adalah anyaman yang pertama. Ini yang runcing 8 ya yang akan kita anyam pertama. Diperhatikan ya. Kita masukkan dahulu dari sini. Intinya nanti kita akan mengikat atau menyatukan atau merekatkan antara dompet dengan penutup. Dari sini bisa. Jadi agar nanti merekat semua atau menyatu semua dengan kencang. Dimasukkan pada sela-sela sehingga antara anyaman penutup yang pertama dengan dompet agar bisa menyatu dengan kencang dan rapi. Pada saat menarik benang, jangan terburu-buru agar benang dapat terurai dengan lancar. Masih sama seperti yang tadi ya, jadi yang menjadi patokan adalah garis yang berwarna kuning keemasan. Itu adalah patokan utama pada saat memasukkan benang untuk menjahit anyaman jenis zigzag tersebut. Jadi sela-sela tersebut adalah tempat untuk menyusun benang sehingga antara zigzag 1 dan juga zigzag 2 atau atas dan juga bawah itu merekat dan menyatu. Jadi yang menjadi patokan untuk anyaman jenis kapal api ini adalah yang bergaris kuning keemasan tersebut. Ya, seperti ini. Nanti akan disatukan di bagian tengah tersebut ya. Bisa Anda lihat. Jika Anda nanti mempraktekannya, insya Allah nanti juga akan bisa dan juga lancar. Lakukan anyaman ini atau penjahitan ini pada anyaman tersebut sampai nanti pada ujung tersebut, dan nanti akan disatukan kembali pada susunan penutup yang ke-6, ke-4, ke-2, dan ke-1 untuk jumlah zigzagnya ya, maksud saya ya. Bagian ini ya, ini tadi sudah saya jahit. Bagian ini harus terjahit ya, sehingga tidak renggang atau tidak lepas ya. Jadi menyatu. Jadi di situ dijahit ya nanti ya. Dan benang harus ada pada posisi yang di sini. Karena nanti akan untuk menjahit susunan yang 6 ini atau zigzag yang 6. Menjahitnya masih sama prosesnya seperti yang sudah-sudah. Yang penting menyatu dan tidak terlihat benangnya. Seperti ini ya, kurang lebih ya prosesnya. Anda bisa melakukan penjahitan tersebut untuk susunan yang 6 atau zigzag yang 6, 4, 2, dan yang 1 atau yang tunggal.
Ini dia hasil akhir, jadi ini sudah terjahit semua ya, baik susunan dompet maupun penutup. Di sini ya, Anda hanya tinggal menambahkan resleting atau furing dan juga penutup atau pengunci dompet. Anda bisa memakai atau menggunakan pengunci dompet dengan sesuai selera Anda, ingin menggunakan yang model apa. Sedikit keterangan di sini, saya menggunakan benang jeans atau levis berwarna biru dongker. Jika ada warna yang lain, lebih baik disesuaikan ya. Karena tadi warnanya merah marun, bisa menggunakan warna merah marun. Atau juga bisa digunakan dengan menggunakan benang nilon sehingga nanti akan transparan hasilnya. Selamat mencoba. Dan untuk pemasangan resleting dan kunci dompet, jika ada yang belum tahu atau belum mengerti, nanti akan saya buatkan insya Allah untuk ke depan atau video berikutnya nanti akan saya buatkan khusus tutorial memasang resleting. Ini dia hasilnya tas yang sudah saya buat. Bagaimana? Selamat mencoba dan terima kasih.